Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas mengenai soal biologi kelas 10 semester 2, yaitu mengenai bab 3 uji kompetensi 1 halaman 91 buku Intan Pariwara. Nah, bab 3 ini membahas mengenai materi ekosistem. Oke, di sini kita bahas ada 5 soal pilihan ganda ya. Untuk soal yang pertama, kita bahas dulu. Nah, pada soal dinyatakan bahwa Manda mengamati komponen-komponen penyusun ekosistem taman sekolah. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada 8 komponen ya. Di soal kita ditanyakan mengenai komponen biotik dan komponen abiotik. Oke, soal ini berarti berkaitan terkait ekosistem. Oke, kalau kita bicara ekosistem itu apa? Ekosistem itu adalah interaksi komponen penyusunnya atau penyusun ekosistem. Nah, dalam ekosistem itu ada berapa komponen? Ada 2 komponen, yaitu ada komponen biotik yang artinya semua makhluk hidup, kita tuliskan MH atau makhluk hidup, dan komponen abiotik. Kalau kita bicara abiotik berarti A yaitu tidak, biotik hidup berarti semua penyusun fisika atau fisik dan kimia yang berpengaruh terhadap komponen biotik. Contohnya apa? Contohnya batu, tanah, dan lain-lain. Kalau kita bicara biotik berarti organisme hidup, misalkan hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Nah, jika kita kembali ke soal ini, berarti mana yang komponen biotik? Yaitu biotik berarti hidup, tanaman palem, ulat daun, jamur, dan cacing tanah. Berarti kalau kita kembali ke pilihannya, jawaban yang tepat adalah 2, 3, 5, dan 7 untuk komponen biotik, dan komponen abiotik 1, 4, 6, dan 8. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal yang kedua. Di soal dijelaskan bahwa Hari menemukan beberapa jenis organisme di sekitar rumahnya, yaitu ada cacing tanah, kutu kayu, dan luwing. Di dalam ekosistem, organisme tersebut berperan sebagai apa? Nah, jika kita lihat komponen ekosistem, seperti tadi ada komponen biotik dan abiotik. Nah, berdasarkan perannya, komponen ekosistem itu dibagi menjadi apa? Produsen, kemudian ada konsumen atau organisme yang memakan produsen, kemudian ada apa? Pengurai atau dekomposer, dan detritivor. Contohnya itu adalah luwing, kemudian cacing tanah, berarti dia yang memakan sisa-sisa makhluk hidup. Berarti kalau kita lihat di sini, cacing tanah, kutu kayu, dan luwing itu masuk ke kelompok detritivor. Maka jawaban yang tepat adalah D. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu mengenai sekelompok kelinci. Kalau kita lihat di soal ini ada kata-kata sekelompok dan sekelompok kambing yang terdapat di padang rumput. Nah, berarti di sini ada 2 kelompok. Kelompok 1 adalah kelompok kelinci dan kelompok 2 adalah kelompok kambing. Kalau kita bicara sekelompok kelinci, ini artinya adalah apa? Populasi. Berarti di sini ada 2 populasi. Kalau populasi saling berkumpul di dalam suatu wilayah, itu dinamakan dengan tas yang menempati suatu wilayah tertentu. Maka pilihan jawaban yang tepat yang mana? Jawaban yang tepat adalah E. Untuk soal keempat terkait ekosistem, yaitu di dalam ekosistem sungai terdapat fitoplankton,
kemudian zooplankton, udang, kepiting, dan alga, serta teratai. Nah, di sini juga ada kelompok ikan, yaitu ikan sepat. Nah, di soal ditanyakan mana sih yang termasuk organisme autotrof. Jadi, makhluk hidup, kita bahas dulu terkait konsep makhluk hidup ya. Makhluk hidup itu dibedakan menjadi dua jenis. Apa saja itu? Yaitu makhluk hidup yang kelompok autotrof, artinya organisme yang mampu menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya apa? Contohnya adalah tumbuhan. Kemudian ada alga. Kemudian kalau organisme yang hidup di air, contohnya fitoplankton. Kemudian yang kedua itu ada organisme heterotrof. Organisme heterotrof itu apa? Organisme yang memakan organisme autotrof. Berarti contohnya apa? Hewan, manusia, dan lain sebagainya ya. Ya, betul. Jadi ada fitoplankton, alga, dan teratai. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Soal nomor 5 ini adalah soal high order thinking skill atau HOTS. Di sini dijelaskan bahwa Dandi melakukan pengamatan ekosistem sawah. Nah, saat melakukan pengamatan ekosistem, dia itu menemukan beberapa organisme, yaitu ada wereng coklat, katak, walang sangit, jamur, tomcat, dan ular sawah. Sistem tadi kan ada komponen biotik ya. Berarti ini adalah komponen biotik. Komponen biotik berdasarkan perannya. Itu ada berapa? Yang pertama tadi ada produsen. Produsen itu organisme yang mampu menghasilkan makanannya sendiri. Yang kedua ada konsumen. Berarti dia tidak mampu menghasilkan makanannya sendiri. Artinya dia harus memakan hasil yang dihasilkan oleh produsen. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya dekomposer. Dekomposer itu apa? Dekomposer itu adalah pengurai. Kemudian yang keempat itu ada yang namanya detritivor. Detritivor itu apa? Detritivor itu adalah yang memakan sisa-sisa organik. Contohnya itu apa? Yaitu luwing, cacing tanah. Nah, kalau kita lihat di sini berarti hewan-hewan ini masuk ke konsumen. Nah, kalau kita bicara konsumen, konsumen itu masih terbagi lagi menjadi beberapa, yaitu ada konsumen primer. Konsumen primer artinya konsumen yang memakan produsen secara langsung. Kemudian ada konsumen sekunder. Konsumen sekunder itu biasanya adalah golongan karnivora. Contohnya adalah katak. Kemudian burung pemakan serangga. Kemudian ada konsumen tersier. Artinya konsumen yang memakan konsumen sekunder. Contohnya adalah ular. Kemudian ada yang namanya konsumen puncak. Artinya konsumen yang berada di atas trofik, yaitu konsumen yang memakan konsumen tersier. Contohnya adalah burung elang. Berarti kalau kita lihat di sini, wereng coklat dan walang sangit itu masuk ke konsumen primer. Jadi jawaban yang tepat adalah yang do. Oke, kita sudah selesai membahas terkait pilihan ganda mengenai materi ekosistem. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian B. Oke, di bagian B ini di nomor 1 dijelaskan bahwa di dalam ekosistem itu terjadi interaksi antar komponen biotik dan abiotik.
Yang ditanyakan bagaimana sih interaksi yang terjadi antara cacing tanah dengan tanah. Nah, tadi kita sudah bicara mengenai komponen biotik dengan biotik. Nah, sekarang kita berbicara mengenai komponen biotik dengan abiotik. Kalau komponen biotik dengan biotik itu biasanya dinamakan dengan simbiosis. Oke. Nah, kalau kita bicara biotik dengan abiotik berarti dengan organisme tak hidup, yaitu contohnya cacing tanah dengan tanah, hubungannya apa? Hubungannya cacing tanah dengan tanah itu saling menguntungkan. Bagaimana dia dikatakan saling menguntungkan? Oke, kita bahas satu persatu ya. Kita bahas dulu terkait hal yang diuntungkan oleh cacing tanah. Cacing tanah itu memperoleh keuntungan dari tanah. Yang pertama, dia itu kan sebagai tadi detritivor, yaitu dia yang memakan sisa-sisa makhluk hidup. Dan dia juga mendapatkan tempat tinggal, habitat, yaitu di tanah. Nah, berarti dia untung dong. Kemudian sedangkan tanah memperoleh apa dari cacing tanah? Memperoleh kesuburan tanah dan kegemburan tanah. Oke, berarti jika kita lihat di sini, kita bisa menyimpulkan bahwa cacing tanah dan tanah itu berhubungannya saling menguntungkan. Cacing tanah itu bisa memakan sisa makhluk hidup yang ada di dalam tanah serta memperoleh habitat, yaitu di dalam tanah tadi. Sedangkan tanah itu memperoleh manfaat dari adanya cacing tanah, yaitu kesuburan tanah dan kegemburan tanah. Oke.